Pemirsa, sistem penerimaan murid baru atau SPMB merupakan sistem baru yang menggantikan penerimaan peserta didik baru atau PPDB dimulai pada Senin di hari ini 16 Juni 2025. Sistem penerimaan murid baru ini diharapkan dapat mempermudah orang tua atau wali murid saat proses pendaftaran. Berikut liputan jurnalis Metro TV Konita Rahman dan juru kamera Firman Adriana. Pemirsa, hari ini 16 Juni tahun 2025, sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2025-2026 ini secara resmi telah dimulai, di mana SPMB tahun 2025 ini merupakan penyempurnaan dari sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB dengan meningkatkan berbagai tata kelola. SPMB tahun 2025 ini merupakan hasil solusi dari penyempurnaan dengan melakukan pendekatan lebih efektif, lebih adaptif, dan juga berbasis data. Dan pemirsa, berikut keunggulan dari SPMB tahun ajaran 2025-2026. Yang pertama yakni keunggulannya mengintegrasikan teknologi, yang kedua yakni meningkatkan transparansi, dan yang ketiga memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola penerimaan murid secara lebih efektif. Dan yang kedua yakni pemirsa, ada 4 jalur yang dapat digunakan oleh calon murid untuk mendaftar SPMB tahun ajaran 2025-2026. Yang pertama yakni ada jalur domisili, ini ditujukan bagi calon murid yang berdomisili di wilayah administratif yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Yang kedua yakni ada jalur prestasi, di mana ini ditujukan bagi calon murid yang memiliki prestasi di bidang akademik seperti sains, teknologi, riset, inovasi, atau bidang akademik lainnya. Dan yang kedua yakni bidang non-akademik seperti seni, budaya, olahraga, dan juga bidang non-akademik lainnya. Dan yang ketiga yakni jalur afirmasi, ditujukan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas. Dan yang terakhir yakni jalur mutasi, ditujukan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua atau wali murid seperti instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan. Dan pemirsa, bagaimana harapan dari orang tua atau wali murid terkait dengan SPMB tahun ajaran 2025-2026 ini? Ini mah sebenarnya lebih mudah gitu ya Mbak, soalnya kan banyak orang tua yang nggak begitu paham teknologi ya. Kalau sekarang kan kayaknya suka ribet gitu pakai teknologi segala, apalagi email gitu. Kadang-kadang aku juga kalau orang tua juga kadang-kadang ini kurang ngerti gitu, pengennya tuh udah kita daftar biasa aja lah gitu. Sebagai orang tua ini dalam memilih sekolah untuk anaknya apa sih yang dipertimbangkan? Ya pertama lingkungan sekolahnya ya, lingkungan sekolahnya kayak gimana, terus teman-temannya, apalagi sekarang kan ada bullying gitu, mudah-mudahan sih nggak jangan gitu deh. Kan sekarang ini ada sistem online ya, jadi paling kalau untuk sekarang saat ini kan banyak orang tua yang nggak mengerti untuk online seperti apa, prosesnya seperti apa, terus kadang tuh sistem tuh banyak yang down, servernya banyak yang nggak lancar gitu, jadi mungkin kepinginnya solusinya itu servernya lebih dibenerin, dibagusin lagi gitu. Aplikasinya itu lebih dimudahin sama orang tua yang mungkin belum mengerti aplikasi tersebut. Yang perlu ditingkatkan dari pelayanan ini apa Mbak? Sosialisasi paling ya, jadi untuk sosialisasi ke orang tua kan masih kurang nih, jadi mungkin banyakin sosialisasi aja. Yang pertama sekolah itu menurut aku ya lingkungannya sih, pertama lingkungan itu harus bagus, sekolahnya juga harus yang memenuhi itu dalam artian sesuai, kan ada sekolah yang mungkin ya ada mungkin yang masih kurang ya, jadi kalau untuk saya sih paling itu aja sih. Pemirsa, di SPMB 2025 ini tentunya orang tua dan wali murid berharap agar sistem SPMB 2025 ini dapat lebih mudah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan yang terakhir pemirsa, tentunya orang tua dan juga wali murid berharap agar adanya sosialisasi untuk pendaftaran dari SPMB 2025, di mana sosialisasi ini diharapkan lebih ditingkatkan lagi. Dari Jakarta, Konita Rahman, Firman Adriana, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.